sih kamu mau fokus Pertanyaan yang pertama, melihat MTSN 5 Majalengka yang hijau dan sehat, ini adakah program madrasah yang bisa kami tiru? kalau misalnya program kerja mungkin banyak, tapi maksudnya di bidang apa boleh di L? Oh ya, kalau untuk pengalaman biasanya kita suka ya, terus setiap kelas juga biasanya suka ada pot tanaman, jadi dikasih dari sekolah, difasilitasi dari sekolah tanaman-tanamannya. Misal satu kelas itu di depan itu ada 2 pot tanaman, dan nanti setiap kelasnya itu diberi tugas buat merawat tanaman itu. Buat pelestarian lingkungan pasti kita juga yang pertama tadi yang merawat tanaman, pasti kita juga ikut partisipasi. Terus juga biasanya kalau misal untuk kebersihan lingkungan biasanya ada menjaga kebersihan, tapi itu juga kita juga menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terus juga biasanya kalau misal ada siswa-siswi yang mungkin bisa disebut dengan yang melarang peraturan, biasanya kita menghukumnya dengan membersihkan sekolah atau tanaman kayak menyiram ataupun kayak memotong yang udah matinya gitu. Jadi setiap siswa yang melarang peraturan atau misalkan nih ada yang kelas, nanti itu dikasih hukuman, ya hukumnya teh ya kayak bersih sekolah Ya gitu. tapi tidak terlalu keras. Ya, pasti ada batasnya. Ya. Jadi pertanyaan kita, menurut kakak bagaimana cara agar siswa atau teman kita lebih Kalau menurut aku pribadi, yang pastinya mungkin perpustakaan itu harus mempunyai tempat yang nyaman, bersih, agar pengunjungnya itu juga tertarik gitu ya. Terus juga pasti harus ada sosialisasi ke setiap kelasnya. Maksudnya gimana? Jadi sosialisasi pentingnya dalam membaca buku gitu ya. Menurut kamu? Ya. Terus biasanya juga perpus kita itu ada kayak pohon baca itu di perpusnya itu, jadi nanti setiap kita udah baca, kita nyatet di note kecil gitu, nyatet tentang ceritanya itu, jadi ditulis ulang. Terus nanti kita tempelin lagi kayak ada pohon di sana. Terus di depannya juga kayak ada yang namanya apa sih itu kan? Pesan perpustakaan. Terus juga ada yang namanya kayak saran kita buat perpustakaan biar jadi lebih baik. Itu kayak gimana? Pasti yang pertama mendapat pengalaman, soalnya kan kita misal tadinya kita nggak tahu nih gimana caranya mengerjakan soal-soal yang mungkin emang olimpiade itu kan cukup sulit ya dalam beberapa waktu tertentu. Terus juga ada aturan-aturannya. Yang pertama pasti pengalaman, yang kedua juga penambahan ilmu pengetahuan. terus bisa juga nambah Ya, sama teman. Ya, jadi kan kita misal olimpiade, terus kan pasti banyak ya di berbagai sekolah. Kita bisa kenalan juga, bisa nambah teman, bisa nambah relasi juga. Oke Kak, pertanyaan yang terakhir, fasilitas dan sumber daya apa saja yang disediakan untuk mendukung kegiatan kelas olimpiade? biasanya kayak itu bimbingan, misalnya ada yang mau OMI, kayak contohnya kemarin OMI itu nggak ada yang pemimpinnya, terus itu teh kayak Ya. Terus juga pas tahun kemarin kebetulan kalau pas OMI itu kita mengikuti kelas yang dari ITB ya, dari ITB. Terus kita dibimbing online, biasanya setiap hari
jadwal tertentu, misalnya IPA, IPS, MTK itu di jadwal. Terus biasanya untuk kelas unggulan, terutama kelas A, tapi boleh sih kelas yang lain juga, setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu itu ada perayaannya itu, jadi nanti teh Ya belajar di luar pelajaran, jadi ada dulu yang lain yang ngajarin kita. Jadi kan setiap hari Sabtu Minggu teh liburnya, nanti hari Sabtunya diisi waktu luangnya teh sama pengayaan ya sama ekskul sama pengayaan. biasanya buat pembimbingnya itu dari ruang sekolah. Terus buat SM yang kami kenalin itu kebetulan kita bekerja sama Universitas UIN ya, sama UIN kita bimbingan di sana. Terus juga kebetulan langsung ke Bandung, kita ke Bandung karantina di sana. Terus kita juga dibimbing juga di sana sama mentor-mentor yang emang udah profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.